Bilang apa? Walas. Yang penting? Walas. Nah, kalau yang penting walas, adik kalau pagi sarapan makan dulu ya. Perutnya biar nggak sakit. Nanti biar nggak dijus sama budok. Ininya tangannya nanti kalau sakit dijus Pak dokter toh. Iya toh? Awak pernah toh? Ya makanya sekarang makan Makannya sama apa? Cicap. Tap. Kalau enak jempolnya gimana? Jempolnya gimana? Nggak mau. Gigit telinga enggak? Ya. Enggak. Saya nunggu nasi adem dulu ya. Ini di tempat aku ya memang tuh dibiasakan sarapan pagi tuh perlu. Jadi makan 3 hari meski 3 hari. Satu hari 3 kali gitu. Meski sedikit 1 sendok 2 sendok nggak masalah, yang penting tertib makan gitu. Oke? Ya jangankan anak-anak yang udah umur pun harus bisa menjaga pola makan itu karena kita itu aktivitas butuh tenaga. Ibarat kata kalau motor nggak ada BBM-nya ya akan tahulah mogok nanti dan busi kena, ini kena ya. Nah, itu makanya manusia pun ketika bekerja ya harus diisi dulu BBM-nya, yaitu asupan makanan. Aku kalau ngomong waras kayak gini tuh malu ya. Yos gak apa-apa, tapi habis sarapan sama nasi kering sama petai Cina itu ya. Delicious nomor uno, oke? Duduk. Kamu ngapain? Jaluk empok piye? Lah terus mah kemana kamu? Jajan. Ngono kuwi nggerbagan anak-anak ngundange Mama Den dah. Males to. Mau jajan apa? Es. Neng ndi? Neng buah tak tadi. Oh, sih. Ini ayahnya tuh korban PHK ki. Sekarang nggak asos jarang kesini ki. Tapi nek bagian kesini, bagian renak-renak toh Mama D toh. Cepet laku pakai. Lho ngono kuwi. Ya. Bagian renak-renak iki golekane Mama D. Ini bagian enak-enak ora goleki Mama D. Betul Pak, betul? Salah. Salah. Iku Mama kasih apa nek kon numpoke sepeda? Enggak tak kasih apa. Ayo wegah nakno. Ah. Sayang saya pengen 10, cepet. Gila. Ya wis ora usah dipompoke. Ya wis keluar karena Mama wis tidur. Loh, empok kese. Lah ngene iki Mama gepak idungmu iki lho iki lho iki. Loh, lah jare mama kon nyium, cepet. Dulu katanya kader pecatan PDIP. Sekarang malah jadi atasan kader. Iya. Emang bener omonganmu, Bos ya. Emang dulu PDIP menyerang Mas Gibran kader pecatan PDIP. Sekarang beliau menjadi cawapres dengan pengangkatan secara tidak sah. Salam jegigis itu. Ikan pas untuk salam jegigis itu. Ya. Emang kan faktanya seperti itu ya. Pak Jokowi dan Mas Gibran beserta menantunya Bobi Nasution itu kan dipecat dari PDIP ya. Nah emang kenyataan itu lebih menyakitkan di realita gitu daripada debat di medsos. Emang betul omonganmu ya. Lah itu ya kita aja ya yang kalah dari 58% gitu kan. Kita kan 16% gitu istilah kata yang kalian sebut itu baterai lowbat gitu. Yang menghargai ya, secara mau tidak mau kita menghargai kalau beliau cawapres kita gitu. Begitu juga Pak Pramono Anung ya. Ketika beliau itu kan menjadi gubernur DKI gitu kan. Atasannya itu Gibran, ya sudah menghargai, menghormati. Salahnya di mana, Bos? Ya, santai wae. Salam jegigis. Lebih baik menghargai, menghormati ya. Entah dengan cara seperti apapun pemilihan beliau gitu, cawapres kita dan capres gitu. Dulu deng, sekarang presiden dan wakil presiden salah ngomong. Nah,
Itu menghormati, menghargai, ya sudah. Intinya ya, bagaimana cara kita mencari solusi win-win solution untuk menjadi Indonesia lebih maju. Salam jekikis. Hehehe. Disuruh ini sama gurunya. Katanya di sekolahan ada odong-odong, Mbak. Kayaknya lihat. Kamu peluk Mbak Aji dulu, peluk. Enggak. Lah kenapa nggak mau? Soalnya kan lihat. Ini ya. Ini Anda komen di tempat saya yang mengomentari video saya yang pencalonan Gibran tidak sah ya. Saya mau lihat dari sisi umur ya. Kalau Anda paham batas maksimum minimum capres cawapres itu 70 dan 40 minimum ya. Itu dulu sebelum pilpres ya. Sekarang ketika Gibran sudah dijadikan cawapres itu PSI dan beberapa pemimpin-pemimpin daerah yang umurnya di bawah 40 itu menggugat ke MK ya. Nah, ini menurut Anda sah atau tidak? Wes ya, nggak usah panjang kali lebar. Lagi di dinas pemomongan. Oke. PDIP maju karena Pak Jokowi. Bukannya kebalik nih bos. Piye tadi konsepnya gini ya. Ingat ya, saya bukan kader PDI ya. Saya cuman kemarin mendukung Pak Ganjar 2024 2019, mendukung Pak Jokowi ya. 2014 saya lupa mendukung siapa ya, karena otak saya tuh baru usia 4 tahun dulu ya. Nah ini ya, saya di sini untuk mengajarkan, untuk berusaha menerima fakta dan realita yang ada di kehidupan nyata. Ya mungkin saat ini kehidupanmu lagi terpuruk atau lagi ekonomimu bat-mabit kayak api kanginan gitu ya. Harus bisa menerima fakta dan realita yang ada dengan catatan tetap berusaha ya. Dan tadi saya sudah tampilkan ya, itu data atau faktanya PDIP sebelum Pak Jokowi dicalonkan. Di situ PDIP sudah menang. Sampai di sini paham? Ya, wes. Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Om Strom anak Nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Nak kasih kenal saya dengan Veronica dulu. Dia pu mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat, Bluetooth device has connected successfully. Iko Mama Maria kasih kursus lu pakai Strom. Kan dirimu Iya, cucunya Prabowo gitu ya. iya. Kalau Prabowo kenal biasa, aku biasa kudukung itu kalau calon. Makanya kabupaten sama provinsi mendukung Prabowo. Nanti Enggak, kalau kita nikah kan hadir itu semua nanti setelah disco. enggak mau. Enggak Ya, mau dukung Prabowo. iya masih nanti ku jual mobilku gara-gara kau.
Kenapa bisa begitu sayang? Aku jual nanti. Iya makanya gara-gara kau hancur hidup aku jual nanti mobilku. Harus tenaga dijual. Baca pun jual itu bau. Kau macam mengalusi itu. Ya. Ibunya sedang sakit kanker payudara. Gini ya, ini ya 3 anak ini intinya dimasukkan di sekolah rakyat programnya Pak Prabowo gitu ya. Ketiga anak ini ibunya menderita kanker payudara dan bapaknya dirawat di IGD. Ketika saya sering berkuar-kuar tentang edukasi SEX itu ada hubungannya, jangan hanya berpikir negatif aja. Kenapa saya bilang oke, kalian mau kenturia sehari 10-20 kali dengan pasangannya sah, terserah, yang penting diminimalisir untuk jadi anak ya. Ya ini hal-hal yang seperti ini yang kita tidak inginkan gitu sebetulnya ya. Kita nggak mau kok kalau boleh request gitu ya, terlahir dari orang miskin atau maaf nih, atau seperti yang dikatakan Nikita Mirzani gembel bau miskin, kita nggak mau, maunya yang enak, banyak harta dari keluarga berkecukupan. Itu kalau manusia bila request tuh seperti itu gitu. Tapi apalah daya kita manusia juga nggak bisa, anak pun tidak bisa request terlahir dari rahim siapa gitu ya. Kenapa stop untuk punya anak banyak-banyak ya, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini gitu ya. Contoh sini, contoh nyata gitu, 3 anak ya, ibunya sakit kanker, bapaknya dirawat EGD ya, akhirnya apa, anaknya akan terbengkelai gitu ya. Dan ini diusahakan masuk sekolah rakyat supaya cita-citanya tercapai ya. Ya kalau ada istilah pepatah gitu apa, banyak anak banyak rezeki ya, itu kalau bagi anak kandung mumet sirai ndase mumet itu dijamin banyak anak banyak pengeluaran. Kecuali itu bagi saya itu baru banyak anak banyak rezeki, karena kerjaan saya ngomong ya. Jadi ketika ada banyak anak yang saya asuh ya, banyak masukan buat saya. Tapi kalau banyak anak banyak rezeki itu anak kandung kalian, coba berpikir kalian punya anak 5 gitu ya, mulailah berpikir waras deh ya. Ketik Taiwan ya, di berandaku lagi rame itu ya, konten kreator ketik Taiwan ya. Aku nggak ikutan ngetik, udah paham ya. Nih saya mau berkata agak jelek ya, yang tidak merasa jangan tersinggung gitu ya. Pekok deso katrok ya, itu mungkin cacian bagi TKW atau PMI Indonesia yang ada di Taiwan ya, yang otaknya ada di Idilia Lamose dan Feli Lafonte ya, yang otaknya masih ada di kepala, diharap jangan tersinggung. Saya sekali lagi ulangi ya, pekok ya, katrok deso ya, yang otaknya ada di Idilia Lamose dan Feli Lafonte ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebetulnya saya gemes gitu loh ya. Kalian tuh di negeri orang ya, bebas terserah gaya-gaya kalian, tapi jangan sok-sokan biar kelihatan sangar ya. Minum sampai di expo kayak gini, apalagi kenturia gitu, yang lagi viral tuh 3 in 1 lah ya. Pacaran gitu kentu kelihatan cepok-cepokan, cupang-cupangan, nanti setelah pisah lagu sedih-sedihan. Lah itu namanya apa kalau nggak bukan pekok ya, katrok deso ya. Mudah-mudahan dengan kata-kata saya ini agak pada waras gitu ya. Semua itu pada ada masanya, ada wancinya kalau istilah Jawa bilang gitu ya. Oke, sekarang kalian di luar gitu dengan gaji gede gitu ya. Ya, seolah-olah orang berduit gitu ya, tentu sana sini padahal nggak inget ya kamu tuh lagi di negara siapa gitu ya. Ntar nanti punya masalah baru .
Ya ini sedikit secara global ya saya bahas tentang PMI di Taiwan nih. Dimohon sekali lagi jangan tersinggung, yang otaknya masih ada di kepala ya jangan tersinggung. Saya ini menyinggung bagi otaknya yang ada di Italia Lamose dan Veli Lafonte, paham? Oke, masih seputar Taiwan gitu ya. Ya. Banyak yang ketik Taiwan ya. Ya elah ya. Ya ibarat kata kalau kalian tuh lagi diuji dengan ekonomi yang agak lumayan, terus jauh dari keluarga besar, ya ibarat kata kayak apa? Kayak apa ya? Ingon-ingon diumbar gitu. Ya. Kayak pitik dilepas dari kandang atau kambing dilepas dari kandang itu kan mencak-mencak kemana-mana ya, tanpa arah ya, tanpa tujuan gitu ya. Jangan tersinggung ya, kalau yang otaknya masih ada di kepala jangan tersinggung ya. Saya ini menyentil otaknya yang ada di Italia Lamose dan Veli Lafonte ya. Mbak yo sayangi diri kalian gitulah. Hebatnya apa sih kentu kalian diekspos gitu, kentu kalian itu diumbar gitu ya. Ini bagi yang merasakan itu, yang sudah pernah merasakan udah rumah tangga, atau mungkin yang coba-coba itu sebetulnya mau giniin tuh, yang coba-coba sebelum menikah itu ya, biar terlihat wow gitu, biar terlihat keren gitu ya, malah kelihatan deso katrok, paham? Sekali lagi saya bukan menyinggung masalah ini nama deso itu apa-apa itu, nama perkampungan itu enggak ya. Gemes saja, terlihat bodoh, kelihatan pekok, paham sampai di sini ya. Ya sekali lagi, kalian tuh lagi diuji, dikasih materi yang cukup jauh dari keluarga besar. Itu seperti apa ikon-ikon yang lagi dicolke itu ya, langsung mencak-mencak sanasin tanpa jelas itu ya. Masih seputar Taiwan ya. Dulu sempat viral gitu lah yang namanya TKW Yuli itu, yang jadi miliarder gitu ya. Kabarnya tuh dia itu jadi jadi apa ya, intinya jadi pengasuh seorang artis Taiwan gitu ya, karena tidak punya istri, tidak punya anak, jadi berapa persen gitu warisannya dikasihkan si Yuli ini gitu ya. Nah setelah meninggal 2000 berapa itu, 21 atau berapa itu, si aktor itu, si Yuli ini kan dapat warisan, dulu pakai hijab ya. Ketika sudah dapat warisan ya, akunnya kan besar tuh, banyak orang yang kenal gitu ya. Akhirnya dia sekarang ditangkap sama pihak kepolisian Taiwan, bukan karena ada kan videonya viral itu yang nenengin orang gitu, cah cilik tiga dolanan tau yo wis tuwa ki ngajari sing apik gitu loh ya. Nggak usah malah ya. Itu tertangkap karena apa? Kasus pil abortus militus. Itu banyak TKW yang ada di Taiwan menghubungi dia untuk membeli pil ya, abortus militus. Akhirnya tertangkap. Ya ini kalian tuh ibarat kata kayak TKW atau PMI yang ada di luar gitu, yang nggak cuma hanya di Taiwan gitu, mungkin di beberapa negara gitu ya. Ketika kalian diuji dengan kekayaan yang cukup lumayan, sadar diri nggak ya, terus reaksi kalian gimana gitu ya. Banyak yang lupa daratan ya akhirnya akan menjerumuskan diri kalian sendiri ya. Yuli ini kan sudah lumayan itu dapat warisan dari juragannya yang dulu itu ya, tapi karena mungkin saking senangnya punya nama besar, jadi artis ibarat kata gitu ya, ada endorse ya, diiming-imingi lebih ya, akhirnya diterima ya mau dikatakan pekok, nanti pada nggak terima yang otaknya ada di Italia dan Veli Lafonte ya. Jangan tersinggung kalau otaknya masih ada di kepala gitu ya. Nah sekarang apa ya, ingat ya,
mulailah berpikir waras gitu. Kalian di luar gitu, nggak selamanya tubuh kalian tuh sehat ya, nggak selamanya itu kerja kalian tuh baik-baik saja gitu ya. Mungkin udah dulu ya, ini agak gemes aku ya. Untuk membeli style baju lah, saya nggak mempermasalahkan itu, mungkin demi kepuasan kalian sibuk bekerja untuk mengekspresikan diri sendiri ya, semua diupload gitulah lah ya. Lah biar dikatakan katro, nanti pada marah, emang faktanya seperti itu gitu ya. Mulai berpikir waras.